Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fani Rosmawati Sofianingsi. Saya dari kelas 2D Penjas NPM 1921911154. Saya dari jurusan Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan membahas mengenai vitamin. Vitamin adalah zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil. Nah, biasanya itu tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Jadi, harus didapatkan dari luar, seperti makanan atau suplemen. Nah, fungsi vitamin itu untuk apa sih? 1. Berperan penting dari beberapa tahap dalam reaksi metabolisme energi. Yang kedua, untuk pertumbuhan, dan ada juga untuk pemeliharaan tubuh. Vitamin itu terbagi menjadi dua ya, vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Kita akan bahas vitamin larut lemak terlebih dahulu. Vitamin larut lemak itu terdiri dari vitamin A, D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, kita bahas vitamin A terlebih dahulu ya. Vitamin A fungsinya yaitu pada penglihatan, untuk kita melihat normal saat melihat pada cahaya yang remang. Nah, bisa juga untuk membantu pembentukan tulang dan gigi, untuk memelihara kekebalan tubuh agar bisa melawan dari infeksi. Terus ada juga untuk mencegah kanker dan penyakit jantung, terutama kanker kulit, tenggorokan, paru-paru, payudara, dan kantung kemih. Sumber vitamin A bisa kita dapat dari hati ayam, terus dari kuning telur, susu, dan minyak hati ikan. Kalau dari sumber karoten atau pigmen dalam tanaman yang dapat diubah menjadi vitamin A sesuai kebutuhan tubuh, yaitu sayuran berwarna hijau dan buah-buahan yang berwarna kuning jingga. Nah, contohnya ada pada daun singkong, terus kangkung, bayam, kacang panjang, buncis, terus ada wortel, tomat, pepaya, mangga, dan jeruk. Nah, jika kita kekurangan vitamin A, maka kita akan mengalami rabun senja dan perubahan pada mata. Selain pada penglihatan, nah kita juga pada kulit terasa lebih kering. Ya, ada gangguan pertumbuhan dan tulang dan gigi pun tidak sempurna. Selanjutnya, vitamin D. Vitamin D yaitu untuk mencegah penyakit rahitis, di mana tulang tidak mampu melakukan klasifikasi atau pembentukan jaringan tulang. Vitamin D dapat dibentuk tubuh dengan bantuan sinar matahari. Bila tubuh mendapat cukup sinar matahari, maka konsumsi vitamin D dari makanan tidak dibutuhkan. Dan sebaliknya, apabila tubuh tidak mendapat cukup sinar matahari, maka vitamin D perlu dipenuhi dari makanan. Nah, fungsi utama dari vitamin D yaitu untuk membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang, itu bersama vitamin A dan C, hormon-hormon, terus protein, kolagen, serta mineral-mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan fluor. Nah, vitamin D dapat kita temukan dari matahari, terus ada dari margarin, susu, kuning telur, lemak ikan, dan hati. Bila kekurangan vitamin D, maka akan menyebabkan riketsia pada anak dan osteoporosis pada orang dewasa. Gitu. Sekarang vitamin E. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan yang kuat, stabilisasi membran sel, dan mencegah oksidasi asam lemak
dan mengatur reaksi oksidasi. Bisa juga untuk membentuk DNA, merangsang reaksi kekebalan, mencegah penyakit jantung koroner, melindungi sel darah merah dari hemolisis, dan reproduksi pada hewan. Nah, vitamin E bisa kita temui pada minyak nabati, kecambah, kuning telur, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan minyak sayur. Akibat kekurangan vitamin E yaitu ada kerusakan pada sel darah merah, ada juga anemia, dan gangguan penglihatan atau bicara. Selanjutnya ada vitamin K. Oke, vitamin K membantu pembentukan protombin. Itu suatu senyawa untuk penggumpalan darah normal. Nah, jika berlebihan maka akan menjadi toksik. Nah, sumber vitamin K bisa kita temui dalam makanan yaitu hati, minyak kedelai, dedak gandum, minyak nabati lain, dan sayuran hijau. Oke, salah satu tanda kekurangan vitamin K adalah terjadinya perdarahan, yaitu darah sulit membeku. Nah, itu adalah vitamin larut lemak. Oke, yang kedua adalah vitamin larut air. Nah, vitamin larut air terdiri dari vitamin B dan vitamin C. Nah, vitamin B itu ada banyak seperti vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, B6, folat, B12, asam pantotenat, dan biotin. Nah, aku akan membahas dari vitamin C terlebih dahulu. Vitamin C berfungsi untuk membangun sintesis kolagen, yaitu menguatkan pembuluh darah, penyembuhan luka, pembentukan tulang juga bisa. Nah, itu bisa juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh, antioksidan, dan membantu penyerapan zat besi. Nah, kita dapat temukan vitamin C itu dari mangga, terus pepaya, nanas, rambutan, sayur-sayuran hijau, dan masih banyak lagi. Nah, apabila kita kekurangan vitamin C, maka akan menyebabkan scurvy atau scurvy. Nah, ya, ini tulisannya. Itu tuh pendarahan di bawah gusi, dan bisa juga kita mengalami mudah infeksi, terus kulit kasar, memar, depresi, kerapuhan tulang, dan luka pun sukar sembuh. Itu. Selanjutnya yaitu vitamin B. Vitamin B itu ada banyak, guys. Nah, secara umum fungsi dari vitamin B1, B2, B3, B6 adalah sangat diperlukan dalam metabolisme energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, selain itu juga berperan penting dalam sistem saraf, terus pada sistem pencernaan dan pernapasan. Kulit juga termasuk. Untuk sumber makanannya, kita mulai dari vitamin B1. Nah, vitamin B1 bisa kita temui pada jamur, terus kacang-kacangan, dan biji bunga matahari. Nah, apabila kita kekurangan, maka akan menyebabkan penyakit beri-beri, otot lemah, terus kurangnya nafsu makan, dan pembesaran pada hati. Nah, selanjutnya vitamin B2 bisa kita temui pada hati sapi, daging, telur, keju, yogurt, dan sayuran hijau. Apabila kita kekurangan vitamin tersebut, maka timbullah retak-retak pada sudut mulut, pecah-pecah ya guys. Nah, terus bisa juga kelopak mata meradang, terus tidak tahan cahaya, bahkan
kornea mata pun memerah. Nah itu. Selanjutnya vitamin B3 bisa kita dapatkan dari ikan tuna, terus hati sapi, daging sapi muda, terus ada dari ayam dan selai kacang. Nah, apabila kita kekurangan, maka akan terkena penyakit diare, terus nafsu makan juga kurang, terus pelagia, pusing, dan gangguan mental. Nah, untuk asam pantotenat itu terdapat dari berbagai makanan. Nah, apabila kita kekurangannya pun kita akan mengalami penyakit seperti muntah, gangguan pada saluran pencernaan, dan susah tidur. Dan untuk biotin diperlukan untuk metabolisme tubuh kita. Itu bisa kita temui pada hati, kacang kedelai, terus telur, sayuran hijau, pisang, tomat, dan masih banyak lagi. Nah, apabila kita kekurangannya, maka kita akan mengalami gangguan jantung, depresi, terus kulit kering, dan rambut rontok. Selanjutnya yaitu ada folat dan B12. Nah, untuk folat itu penting untuk ibu hamil karena diperlukan untuk sintesis DNA perkembangan janin dan pematangan sel darah merah. Sehingga apabila kita kekurangan, maka akan menyebabkan anemia, diare, terus mudah kena depresi, dan gangguan mental. Untuk B12 itu diperlukan untuk sintesis asam nukleat dan nukleoprotein. Bisa juga untuk membantu metabolisme jaringan saraf dan metabolisme asam folat. Apabila kita kekurangannya, maka akan menyebabkan anemia, kulit sensitif, lelah, dan kelumpuhan. Untuk sumber folat bisa kita temukan pada hati, daging, gandum, kacang hijau, terus ragi, telur, dan sayuran hijau. Untuk vitamin B12 itu banyak terdapat pada hewani, itu pada kerang, ikan, terus ada pada daging, susu, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu angka kecukupan gizi. Nah, itu terdapat dari berbagai jenis makanan. Jika kita memenuhi semuanya dengan prinsip seimbang, maka kita tidak akan kekurangan. Jika kita hanya mengonsumsi setengahnya, maka kita akan kekurangan. Jika kita mengonsumsi dengan berlebihan seperti minum suplemen, maka kita akan kelebihan vitamin akan membuat toksik bagi tubuh kita. Nah, jika kalian ingin mengonsumsi suplemen, maka harus meminta saran dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang memang berwenang menganjurkan, memberi anjuran untuk meminum suplemen. Nah, begitu. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya bahas. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.